Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nima Maksudnya Lestari dengan NIM akhiran 030. Nah, sebelum ke mention, saya akan menjelaskan definisi dari algoritma terlebih dahulu. Nah, algoritma itu yaitu suatu instruksi atau serangkaian instruksi yang dimana tidak ambigu, lalu bisa dijalankan, lalu prosesnya bisa berhenti. Atau memiliki titik henti. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang merge. Nah, merge itu adalah algoritma mengurutkan data yang menggunakan divide dan conquer. Nah, setelah saya menjelaskan tentang definisi algoritma dan merge ini, kita lanjut ke cara kerjanya. Nah, cara kerja yang pertama yaitu divide. Nah, divide ini yaitu membagi satu array secara rekursif sampai menjadi dua bagian, yaitu kiri dan kanan, sampai tersisa satu elemen tunggal. Nah, lalu yang kedua yaitu conquer, yaitu menggabungkan kembali masing-masing subarray dengan membandingkan sekaligus mengurutkan nilai elemennya. Nah, setelah saya menjelaskan cara kerjanya, di sini kita akan lanjut ke contohnya. Sini saya akan menaruh array-nya. Sini saya sudah membuat contoh array-nya, yaitu 3, 2, 5, 4. Sini saya akan membuat caranya. Nah, di sini kan array-nya itu 3, 2, 5, 4. Nah, di sini cara kita untuk membaginya itu yaitu kita menentukan midnya atau nilai tengahnya. Nah, menentukan midnya itu kita gunakan cara panjang
dibagi 2. Nah ini kalau misalkan panjang arraynya itu genap. Kalau misalkan panjang arraynya itu ganjil, berarti kita harus melakukan pembulatan. Jadi pembagian pembulatan. Jadi kita kan membagi, setelah membaginya itu kan dia desimal. Nah setelah desimal itu kita akan membulatkan ke bawah. Gitu. Karena ini dia genap, jadi kita nggak perlu melakukan pembulatan. Di sini kita lanjut aja. Karena panjang arraynya atau jumlah elemen di arraynya itu 4, jadi sini 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 kan 2. Jadi di sini kita akan mengambil dari indeks, ini kan indeks 0, 1, 2, 3. Nah, di sini kita akan mengambil indeks 0 sampai 1 atau sebelum nilai tengah, yaitu 3 dan 2. Nah, untuk yang kanan itu kita akan taruhnya itu sisanya aja, sisa dari array kiri. Atau berarti dari indeks 2 sampai indeks 3. Berarti kan 5 sampai 4. Selanjutnya, karena ini masih panjang arraynya itu masih 2, itu berarti kita harus membaginya lagi. Lakukan cara ini. Jadi kita bagi. Karena ini panjangnya 2, itu berarti 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 kan 1. Berarti kita akan mengambil indeks 0 dan 1. Itu berarti kita akan mengambil indeks 0-nya aja karena sebelum mid. Mid kan 1. Berarti di sini 3, di sini 2. Nah, ini juga sama karena panjang arraynya 2, berarti kita menggunakan ini. Jadi kita ambil indeks 0-nya aja, yaitu 5. Lalu selanjutnya 4. Dan di sini kita lihat kan dia udah panjang arraynya masing-masing 1. Jadi untuk teknik yang pertama yaitu divide, berarti sudah sesuai. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu conquer, dengan menggabungkan kembali dengan membandingkan sekaligus mengurutkan nilai elemennya. Nah, kita lihat di sini. Jadi kita bandingkan dari sini dulu. Sebenarnya dari sini atau di sini sama aja karena dia setara. Nah di sini, jadi di sini kita bandingkan 2, apakah, nah di sini kan kita bagi-bagi tadi. Nah bagi-bagi tadi itu dia akan menjadi atau subarraynya itu namanya menjadi array kiri dan array kanan. Nah setelah dibagi lagi menjadi array kiri dan array kanan, array kiri dan array kanan. Nah setelahnya karena ini indeks 0, 0, 0, dan 0, jadi kita bandingkan. Sebelum bandingkan kita akan membuat tempat baru untuk array yang akan diurut. Nah di sini kita bandingkan apakah indeks 0 dari array kiri lebih besar dari indeks 0 array kanan. Jawabannya kan iya. Itu berarti indeks 0 array kiri, indeks 0 array kanan itu akan berada di depan. Berarti kan 2, karena di sini nggak ada pembandingan lagi, jadi kita masukin aja 3. Nah setelah ini, kan ini udah panjang arraynya 2. Nah setelahnya kita masuk ke sini. Sini juga sama. Kita masukkan, kita buatkan tempat baru untuk
array yang sudah terurut. Sini, jadi kita akan hal yang sama seperti yang di sini. Kita bandingkan indeks 0 array kiri apakah lebih besar daripada indeks 0 array kanan. Nah, karena dia lebih besar, berarti indeks 0 array kanan itu akan berada di 4. Nah, karena ini yang indeks 0 array kiri nggak ada pembandingannya lagi, berarti tinggal dimasukin aja. Ini sudah terurut. Jadi kita akan membandingkan panjang array 2 ini, itu 2 dan 3 dengan 4 dan 5. Kita buat tempat baru lagi untuk menaruh array yang terurut. Jadi di sini kita akan bandingkan lagi. Sini kan kiri, sini kan kanan. Nah, sini indeks 0, ini indeks 1, sini 0, sini indeks 1. Nah, di sini kita akan membandingkan antara indeks 0 dari array kiri dengan indeks 0 dari array kanan. Itu kan 2. Apakah 2 lebih besar daripada 4? Jawabannya tidak, berarti indeks 0 array kiri itu akan masuk lebih dulu. Dia akan ditaruh depan karena dia lebih kecil dari indeks 0 array kanan. Nah, di sini karena ini udah masuk sini, jadi di sini kita akan membandingkan antara 3 dengan 4 atau indeks 1 dengan indeks 0 array kanan. Nah, 3 apakah lebih besar daripada 4? Nah, jawabannya kan tidak. Berarti indeks 1 array kiri atau bernilai 3 itu akan masuk lebih dulu. Karena dia lebih kecil daripada indeks 0 array kanan. Nah, setelahnya karena di sini udah nggak ada dibandingin lagi, jadi tinggal dimasukin aja indeks 0 array kiri duluan, lalu indeks 1 array kanan. Nah, setelahnya udah terurut. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.